Salam sehat. Di sini kita bahas tentang resiko medis. Resiko medis itu adalah faktor X yang tidak terprediksi, unpredictable. Jadi, misalnya ada sebuah tindakan operasi, sedang maupun berat. Tentunya dokter sudah melihat dengan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang bahwa yang akan diambil itu sesuatu yang resiko terjeleknya adalah ABCDE. Tetapi ternyata ada sesuatu yang tidak terprediksi. Sehingga ketika benjolan itu atau penyakit itu diambil, terjadi sesuatu hal yang tidak diperkirakan, sehingga bisa menyebabkan gangguan atau cacat pasca operasi, atau hal buruknya terjadi table death, kematian di atas meja operasi. Contoh misalnya, ada benjolan di pipi. Ketika diambil, saat mau diambil, ternyata sangat berdekatan dengan saraf yang seperti melengket. Ketika diambil terjadi gangguan, akibatnya pasca operasinya terjadi Bell's palsy, mencong separuh wajahnya. Sekalipun itu tidak selamanya bisa terkoreksi, tapi itu bagian yang tidak terprediksi. Atau ada benjolan di rongga abdomen, segala sesuatu prediksi sudah diperkirakan, tetapi ternyata ada yang tidak terprediksi. Misalnya ternyata menempel di pembuluh darah yang karena rapuhnya benjolan ini dan lengket dengan pembuluh darah, ketika diambil ternyata terjadi perlukaan yang mengakibatkan perdarahan yang hebat. Nah, perdarahan hebat ini yang ternyata bisa menyebabkan table death, kematian di atas meja operasi. Nah, misalnya karena hak pasien itu salah satunya adalah mempertanyakan kepada operator atau dokternya, baik langsung pada dokternya, bisa juga melalui bagian hukumnya rumah sakit, atau langsung membuat gugatan melalui pengacara, kemudian menggugat dokter tersebut, ya, maka ketika kemudian diruntut permasalahannya bahwa dokter ini secara administratif dia memenuhi persyaratan, ada STR, ada SIP, surat izin praktek di rumah sakit tersebut. Kemudian dokter tersebut sudah melakukan informed consent atau persetujuan tindakan sesuai dengan aturan. Mungkin bisa dilihat ya di channel ini juga pada sesi sebelumnya tentang persetujuan tindakan. Informed consent sudah. Kemudian saat melakukan tindakan sesuai dengan standar operasional prosedur, SOP, maka dokter tersebut sudah melakukan segalanya. Maka kemungkinan dikatakan salah, jelas tidak. Bukan malpraktek. Ya, baik dari malpraktek administrasi, medical malpraktek maupun criminal malpraktek tidak ada sama sekali. Sehingga dokter tersebut tidak salah. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini adalah bahwa resiko medis itu pasti terjadi. Baik yang tindakan ringan, sedang, maupun berat. Semakin tinggi derajat kesulitannya, maka resiko medisnya akan semakin ada. Resiko medis ini bukan human error.
juga bukan medical error. Kalau human error, medical error ini merupakan bagian dari kesalahan pada dokternya. Dan itu bagian dari kelalaian. Atau culpa atau negligent. Baik culpa lata maupun culpa altis. Kelalaian kecil maupun kelalaian besar. Artinya konsekuensi hukumnya jelas ada. Kalau itu adalah medical error maupun human error. Karena itu bagian dari kelalaian. Sekalipun kelalaian tersebut tidak ada unsur kesengajaan. Tapi kalau ini sudah sangat berhati-hati, tetapi ada sebuah risiko medis. Jadi ada sesuatu yang berbeda di situ. Yang perlu saya tekankan di sini, masyarakat supaya tahu bahwa setiap tindakan itu pasti ada risiko medisnya. Sehingga informed consent itu perlu sekali dilakukan oleh dokter dengan pasien dan keluarganya. Supaya tahu urutan tindakan itu seperti apa, kemungkinan hal buruknya, sampai yang terburuk itu harus dilakukan atau disampaikan. Sehingga betul-betul pasien dan keluarganya sangat memahami betul bahwa tindakan yang dilakukan mengandung sebuah resiko. Di mana resiko terjeleknya adalah adanya cacat atau gangguan pasca operasi maupun terjadinya kemungkinan terburuknya kematian di atas meja operasi. Itu ya yang perlu Anda ketahui tentang resiko medis. Salam sehat.